Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yenta. Selamat siang Pak Mani. Ibu, izin saya ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas saya di latihan dasar CPNS 2026. Ya, baik. Wawancara ini terkait dengan implementasi Bu nilai-nilai berakhlak yang ada di program studi kita, program studi pendidikan biologi FKIP. Sebelumnya izin Ibu, saya ingin menanyakan Ibu di program studi pendidikan biologi sudah berapa lama menjabat prodi Ibu? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya? Ya. Dalam pelayanan Ibu, bagaimana pelayanan akademik selama ini yang sudah dilaksanakan di program studi pendidikan biologi? Untuk pelayanan akademik itu melalui PA, melalui pembimbing, ya. Kalau melalui PA itu biasanya berhubungan dengan KNS, pengisian KNS, ya. Kalau pembimbing itu bisa skripsi seperti itu, ya. Kalau seandainya dengan pembimbing itu bermasalah, maka kita melaksanakan diskusi di tingkat prodi bersama pembimbing dan mahasiswanya. Di setiap mahasiswa sudah ada pembimbing akademiknya ya? Sudah ada ya? dari awal semester. Berarti kalau misalkan ada permasalahan akademik, awalnya mahasiswa itu berkonsultasi dulu ke pembimbing ya. Kalau misalkan memang kesulitan, prodi memberikan layanan ya? Memberikan layanan dan kita diskusikan. Kemudian Ibu, di program studi kita untuk memantau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau kinerja prodi itu evaluasinya seperti apa? Evaluasinya kita biasanya selalu melaksanakan rutin ya, rapat prodi di awal semester, di akhir semester. Kemudian kita juga ada namanya pertemuan mingguan yang disebut dengan rapat. Nah, di awal semester itu biasanya kita ya rapat tentang pembagian mata kuliah, berhubungan dengan LPS, ya. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang berhubungan dengan kurikulum, misalnya ini di dalam 2 mata kuliah itu ada sub materi yang sama, kemudian kita diskusikan di situ. Berarti ada kegiatan perencanaan di awal semester, ya. Kemudian nanti dievaluasi di akhir semester. Evaluasinya di akhir semester. Nah Bu, untuk menjaga kualitas dan kompetensi dosen-dosen kita Bu, di prodi, kira-kira apa kegiatan yang Ibu dorong kepada dosen-dosen? Selama ini kita mendorong atau memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian ya sesuai dengan bidang ilmunya melalui penelitian BPKP yang difasilitasi oleh fakultas misalnya ya. Nah, kemudian hasil dari penelitian itu diterapkan di mata kuliah supaya ada inovasi terus-menerus. Di setiap semester atau setiap tahun itu pasti ada pembaharuan ya Bu, dari hasil penelitian dan pengabdian diimplementasikan ke pembelajaran. Tentunya di dalam penyelenggaraan program studi itu kan kita berkolaborasi dengan banyak pihak kan, kemudian dari kolega gitu. Bagaimana kira-kira dari Ibu untuk menjaga harmonisasi kolega-kolega kita di program studi? Ya, nah harmonisasi ini perlu sekali ya, nah, karena ini adalah rumah kita, gitu ya. Kita akan selamanya di sini, kalau umur panjang sampai pensiun, gitu ya. Jadi harmonisasi itu perlu dipertahankan. Nah, salah satunya adalah dengan saling menghargai ya, kemudian saling keterbukaan, kemudian di dalam pembagian mata kuliah misalnya ada pemerataan di situ ya. Kemudian kalau ada masalah itu tidak didiamkan gitu ya, kita segera didiskusikan, dibicarakan sehingga tidak ada yang
tertindas dan sebagainya ya, Iya. seperti itu Pak. Berasas keadilan gitu ya. Eh, kita tidak apa Bu, untuk perkembangan teknologi kan kita tidak bisa mengarti ini menolak kan. Tentunya di dalam penyelenggaraan studi juga itu harus ada adaptif dalam menyikapi perkembangan teknologi. Nah, kalau kita di program studi apa Bu, biasanya? Adaptif itu inovasi ya Pak. Iya, betul. Inovasi memanfaatkan teknologi di dalam program studi ya. Nah, dalam bentuk pelayanan misalnya kita ada online, ada offline ya. Nah, yang kalau offline itu sudah biasa kita melayani mahasiswa mendaftar, kemudian dibuatkan suratnya ya, nah, diprintkan seperti itu. Nah, kalau yang online sekarang kita ada namanya e-surat. Oh iya. Nah, e-surat ini ya diantaranya ya tentang masih aktif kuliah misalnya ya, Iya. tentang surat izin penelitian ya, surat keterangan lulus atau perpanjangan apa ya, surat keterangan masih kuliah. Masih kuliah. Nah, itu dibuat seperti e-surat ya, e-surat itu. Jadi mereka daftar dulu, setelah daftar mereka mengisi sendiri lewat online gitu ya. Data-data diri, kemudian divalidasi oleh staf ya. Staf kemudian divalidasi oleh fakultas seperti itu. Jadi tadinya kita manual ya Bu, Ya, manual sekarang sudah otomatisasi kan. E-surat. Nah, E-surat itu. ya. Jadi mereka daftar lewat online, kemudian ngeprint juga sendiri kalau sudah selesai. Punya efisiensi waktu dan efisiensi tenaga ya Bu. Iya, lebih gampang. Lebih gampang. Oke. Baik, terakhir Ibu, untuk menjaga kolaborasi di dalam penyelenggaraan prodi kita, bagaimana Ibu mendorong kolaborasi antar kolega? Antar kolega, antar dosen ya, kerjasama gitu ya. Nah, selama ini kita ada kelompok-kelompok bidang ilmu. Nah, kelompok bidang ilmu itu misalnya ada yang ilmu murni, ada ilmu pendidikan, kemudian ada yang gabungan antara murni dengan pendidikan seperti itu ya. Baik itu di dalam perkuliahan maupun di dalam penelitian dan penelitian. Sehingga dengan kolaborasi itu terbangun kerjasama yang baik ya. Iya, antar bidang ilmu yang berdekatan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam wawancara ini. Semoga cerita dari Ibu dapat menginspirasi saya sebagai calon PNS dan dapat saya implementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ya, baik, terima kasih juga Pak Pani ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Baik, saya akhiri. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.